Beliau adalah Mota, ayah dari dua orang anak yang tinggal di pesisir pantai dan berprofesi sebagai nelayan. Dalam keseharian, beliau dikenal sebagai orang yang rajin beribadah, yang suka tersenyum. Setiap kali pergi menangkap ikan, Mota selalu mengawali dengan berdoa. Dan dalam 2 bulan terakhir, Mota selalu mendapatkan takaman ikan yang melimpah. Beruntungan itu dilihat oleh semua penduduk desa, sehingga seluruh nelayan berbondong-bondong mengikuti Mota untuk bernelayan. Tidak jarang juga, warga desa yang mengikuti Mota mendapatkan hasil yang melimpah juga. Di balik kesuksesan tersebut, ternyata ada beberapa orang yang tidak senang atas pencapaian itu, sehingga timbul niat jahat dari beberapa orang yang iri akan keberuntungan Mota. Seperti biasa, Mota bangun subuh dan mengawali dengan berdoa dan saat teduh, sembari sang istri mempersiapkan bekal untuk Mota di laut. Setelah semua selesai, sang istri pun mengantar Mota ke pintu melepas sang suami untuk menuju perahu. Tidak begitu lama, sesampainya di perahu, Mota begitu terkejut melihat mesin perahu dan jaring telah hilang. Hanya menyisakan dayung kayu dan perahu. Mota berusaha mencari dan bertanya kepada para nelayan, namun tidak ada yang mengetahuinya. Hingga saat semua nelayan telah bertolak untuk menangkap ikan, Mota tidak kunjung menemukan mesin dan jaringnya. Dalam keadaan ini, mustahil untuk Mota dapat menuju lokasi pencarian ikan tanpa mesin dan jaring, karena terbilang jaraknya cukup jauh. Mota pun terduduk sejenak, karena tidak akan turut dalam musim panen ikan kali ini. Tidak mau larut dalam kesedihan, Mota pun mengambil sikap berdoa dan segera mengayuh perahunya ke arah muara, pertemuan arus laut dan sungai, karena dia tidak ingin pulang dan membuat istrinya bersedih. Tidak begitu lama, Mota sampai di muara laut dan mulai memancing karena hanya itu yang tersisa. Sementara nelayan lain telah panen menggunakan jaring di lepas pantai. Namun Mota yakin akan kuasa Tuhan dan tidak mengeluh karena Mota yakin Tuhan telah mengatur semuanya. Sejak pagi hingga pukul 3 sore, Mota terus memancing dan hanya mendapatkan 9 ekor ikan, sekitar 6 kilogram. Dan tiba waktunya, Mota pun pulang mengayuh perahu sampai ke desa. Di waktu secara bersamaan, para nelayan juga sampai dan membawa hasil yang melimpah, kecuali Mota hanya mendapatkan sekitar 6 kilogram ikan. Yang berbeda, sang istri telah menyambut begitu terkejut, melihat hasil tanggapan yang sedikit, juga kehilangan mesin dan jaring. Namun Mota tetap tersenyum dan menenangkan istrinya, sembari memberikan ikan hasil tanggapannya untuk dijual. Tidak ingin menambah kesedihan, sang istri pun segera menjual kepada tengkulak hasil tangkapan Mota. Mota pun berjalan pulang sembari menunggu sang istri kembali dari menjual ikan tersebut. Pada saat inilah Tuhan menunjukkan kuasa-Nya bagi orang yang percaya padanya. Akibat panen raya para nelayan, terjadilah penurunan harga ikan hingga tidak laku dijual akibat jumlah ikan yang sangat banyak. Namun di sisi lain, ikan hasil tangkapan Mota dihargai sangat mahal karena jenis ikan yang berbeda dari para nelayan dan hanya 6 kilogram. Hingga hasil tangkapan Mota dihargai lebih mahal puluhan kali lipat. Sang istri pun pulang dan menceritakan kepada Mota apa yang telah dia dapatkan dari menjual ikan tersebut. Keluarga ini pun penuh dengan sukacita, sementara nelayan lain dalam kelimpahan ikan tidak laku untuk dijual. Cerita ini adalah bentuk kuasa Tuhan bagi umat yang percaya kepadanya. Bisa kita bayangkan apa yang bakal terjadi jika Mota larut dalam emosi dalam musibah. Pasti Mota akan celaka jika memaksakan untuk berangkat memecah ombak tanpa bantuan mesin dan memilih pulang karena putus asa. Semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah bahwa dalam setiap pergumulan ada rencana Tuhan yang indah.